Bab 446, Surat Kaisar Iblis. Bang, lampu listrik menyala menerangi langit malam, penjaga zombie kedua juga terbunuh di bawah pedang Violet Rain. Melihat ini, Kapten Lapis Baja Hitam merasa hatinya menjadi sangat dingin. Dia harus lari, kalau tidak dia akan mati di sini. Berpencar dan kabur. Saat Kapten Lapis Baja Hitam meneriakkan perintah ini dengan susah payah, dia mengayunkan tombaknya, memukul mundur kapak yang masuk dan kemudian berbalik dan berlari. Para seniman bela diri lainnya juga berbalik dan melarikan diri. Bagaimana pasukan kapak api bisa membiarkan mereka melarikan diri dengan mudah? Bayangan mempesona, jenggot besar, pedang hitam, dan yang lainnya segera melancarkan serangan mereka. Beberapa seniman bela diri Lapis Baja Hitam tertekan, tidak bisa lari. Cila, Violet Rain menebas dengan pedangnya dan guntur ungu melintas dalam kegelapan, melukai para seorang prajurit Lapis Baja Hitam. Menerima kerusakan parah pada saat ini berarti mereka hanya bisa menunggu di sana untuk mati. Lin Ming juga melemparkan beberapa busur listrik. Dua seniman bela diri Lapis Baja Hitam diserang oleh mereka, dan tubuh mereka menjadi mati rasa untuk sesaat. Orang besar berjanggut itu tertawa dan berkata, "Wild Halberd, bagus sekali." Pedang berat itu ditebas dan kepalanya terbang tinggi. Brengsek, hati Kapten Lapis Baja Hitam itu berdarah ketika dia mendengar jeritan menyedihkan dari belakang. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika dia memperlambat langkahnya sedikit saja, Fire Axe akan menyusulnya. Haha, menyenangkan sekali. Seniman bela diri Lapis Baja Hitam Hautian Puncak terakhir terbunuh oleh upaya bersama dari bayangan mempesona dan lelaki besar berjanggut. Seniman bela diri Siantian terakhir dari pasukan Lapis Baja Hitam juga dimusnahkan oleh serangan gabungan Pedang Hitam dan Violet Rain. Selain sang kapten, seluruh pasukan Lapis Baja Hitam telah musnah seluruhnya. Fire Axe tidak mampu menghalangi Kapten Lapis Baja Hitam itu untuk melarikan diri. Jika dia mengejar terlalu jauh ke dalam hutan spiritual ini, dia pasti akan menghadapi bahaya yang mengintai. Catat eksploitasi militer dan kita berangkat. Saat kapak api mengeluarkan perintahnya, lelaki berjanggut dan yang lainnya mengeluarkan medali militer mereka dan mulai mencatat poin eksploitasi militer yang akan mereka terima. Bagaimana dengan orang-orang ini? Enchanting Shadow menunjuk ke tepi medan perang di mana sekelompok budak yang ketakutan gemetar ketakutan. Budak-budak ini terlihat berusia sekitar 20 tahun, bahkan ada yang tampak berusia 14 atau 15 tahun. Baik pria maupun wanita, mereka semua memiliki tubuh langsing dan ciri-ciri halus. Bawalah mereka. Mereka adalah bagian dari ras perihutan, mereka telah menjadi budak sejak lahir. Saat Fire Axe mengatakan ini, dia menghela nafas. Sebuah ras yang dilahirkan untuk menjadi budak benar-benar merupakan kisah yang menyedihkan. Perihutan. Lin Ming sedikit terkejut. Setelah dia meninggalkan provinsi Divine Phoenix, Lin Ming menjadi semakin menyadari betapa luas dan kompleksnya benua tumpahan langit. Mereka memiliki hubungan garis keturunan dengan ras Fei. Fei, apakah itu pria atau wanita, terlahir sangat cantik. Setelah mereka dijarah oleh wilayah iblis Laut Selatan dan dibesarkan di penangkaran, pola pikir mereka tidak berbeda dengan budak. Mereka yang memiliki bakat tinggi bahkan dimanfaatkan oleh orang lain untuk melatih seni iblis mereka. Lin Ming merasakan hatinya bergetar karena simpati. Dibesarkan seperti binatang di penangkaran, nasib ini sungguh menyedihkan. Ayo kumpulkan tanaman obat dan naik ke perahu roh, sebaiknya jangan tinggal di sini terlalu lama. Ramuan obat dari hutan spiritual ini merupakan bahan alami yang bagus, tentu saja mereka tidak akan membiarkannya membusuk di sini. Saat mereka menaiki perahu roh, lelaki besar berjanggut itu melirik ketujuh medali militer serta tumpukan tanaman obat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kakak, kali ini kita mendapatkan jackpot. Kali ini kita mendapat panen yang bagus." Fire Axe juga tidak bisa menyembunyikan senyum bahagianya. "Oh, aku lupa bertanya karena kita sedang terluka, tapi kekuatan kita seharusnya lebih rendah dari mereka, bagaimana kamu bisa menang?" Fire Axe telah sepenuhnya berkonsentrasi pada pertarungannya dengan kapten musuh. Dalam pertarungan antar master, mengalihkan perhatiannya sedikit pun berarti kemungkinan bencana, dia tidak bisa memperhatikan hal lain di medan perang. Big Beard paling banyak membunuh, tanyakan padanya. Bayangan mempesona mengangkat tangannya ke atas. Dari awal hingga akhir, dia hanya membunuh satu seniman bela diri Lapis Baja Hitam. Big Beard menggaruk kepalanya karena malu, "Oh, saya tidak tahu. Aku menebas mereka dengan pedangku dan mereka semua mati." Kapak api mengerutkan kening. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Semua seniman bela diri Lapis Baja Hitam itu memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Violet Rain, bagaimana kamu menang? Fire Axe ingat bahwa Violet Rain telah membunuh dua penjaga zombie puncak awal wilayah Siantian sendirian. Meskipun sudah diketahui bahwa kekuatan guntur menahan mayat dan hantu, efek penekannya seharusnya tidak terlalu besar. Awalnya, Fire Axe akan senang jika Violet Rain mampu menghentikan kedua penjaga zombie itu sejenak. Yah, ini semua berkat Wild Halberd. Violet Rain berbalik dan tersenyum pada Lin Ming. "Wild Halberd pertama kali menyerang mata penjaga zombie untuk menyelamatkanku. Kemudian, dia menggabungkan kekuatan gunturnya ke dalam tubuhku untuk memperkuat kekuatan keterampilan bela diriku. Wild Halberd jelas merupakan seorang jenius dari sekte besar, jiwa gunturnya bahkan lebih baik daripada milikku." Saat Violet Rain berbicara, semua orang terkejut. Thunder Soul milik Wild Halberd bahkan lebih kuat dari milik Violet Rain. Jiwa guntur Violet Rain adalah jiwa guntur langkah manusia tingkat tinggi.
Jika Lin Ming lebih baik, itu berarti jiwa gunturnya berada di puncak tingkat langkah manusia tingkat tinggi. Atau mungkin bahkan mendekati tingkat bumi. Jiwa guntur jauh lebih berharga dan berharga daripada inti api. Jika seorang seniman bela diri tidak memiliki latar belakang yang mendalam, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk mendapatkan tingkat jiwa guntur ini. Dan bahkan dalam sekte besar atau klan keluarga, jika seseorang tidak memiliki cukup bakat, maka tidak ada yang akan menyia-nyiakan sumber daya berharga tersebut untuk mereka. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah Lin Ming adalah talenta terbaik dari sekte besar atau klan keluarga. Bakat semacam ini benar-benar memiliki kekuatan tempur seorang seniman bela diri Xiantian setengah langkah di ranah Hautian akhir, dia bahkan bisa melindungi dirinya sendiri di depan Master Xiantian. Memikirkan hal ini, semua orang mulai memandang ke arah Lin Ming dengan semangat di mata mereka. Dalam perang yang brutal dan penuh kekerasan ini, jika rekan baru yang kuat ditambahkan ke dalam pasukan mereka, itu berarti peluang mereka untuk bertahan hidup akan jauh lebih tinggi. Dan dari kelihatannya, Lin Ming memiliki potensi besar untuk berkembang. Wild Halberd, kamu pasti pernah berpartisipasi dalam pertarungan hidup atau mati sebelumnya. Jika tidak, tidak mungkin Anda bisa setenang itu, tujuanmu bahkan lebih baik dari tujuanku. Violet Rain secara alami mengacu pada dua sambaran petir kecil yang ditembakkan Lin Ming untuk melukai mata penjaga zombie. Langkah ini tampak sederhana, tapi Violet Rain tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan dalam situasi serupa. Aku pernah mengalami beberapa situasi sulit sebelumnya. Haha, kamu seharusnya mengatakannya sebelumnya. Kamu membuatku mengkhawatirkanmu dengan sia-sia. Saya pikir Anda adalah pemula baru yang belum pernah melihat pertarungan sebenarnya. Orang besar berjanggut itu dengan lembut menepuk bahu Lin Ming. Biasanya, seorang seniman bela diri yang terlatih dalam suatu sekte akan memiliki banyak pengalaman bertarung lebih besar dari namun, mereka jarang mengalami perjuangan hidup atau mati yang sebenarnya. Di masa damai, tidak akan ada orang lain di level yang sama yang mencoba membunuh mereka. Semua orang kembali ke markas dengan perasaan gembira dan gembira. Selama pertempuran ini, mereka memperoleh kemenangan penuh tanpa kehilangan siapapun di pihak mereka. Mereka juga memperoleh sejumlah besar poin eksploitasi militer dan ramuan berharga. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa 7 seniman bela diri lapis baja hitam yang mereka bunuh semuanya disusun dalam daftar nama. Daftar nama ini melewati beberapa tangan dan akhirnya dikirim ke sebuah pulau terpencil jauh di dalam wilayah Demon Laut Selatan. Tentu saja, daftar ini hanyalah daftar sepele dalam tumpukan tebal yang tidak layak untuk disebutkan. Sepasang kuku hitam panjang jatuh dengan tamparan keras di atas tumpukan kertas. Dalam 10 hari terakhir ini, di wilayah Cakrawala Selatan, wilayah 5 elemen, dan kami, terdapat total 80 seniman bela diri Xiantian dan lebih dari 400 seniman bela diri Hautian yang telah meninggal. Pemilik tangan ini adalah seorang pria tampan dan parubaya. Dia memiliki aura feminin setiap kali dia berbicara. Jika seseorang hanya mendengarkan suara ini, akan sulit untuk mengetahui apakah orang tersebut laki-laki atau perempuan. Apa masalahnya, kamu tidak puas dengan angka-angka ini? Suara malas terdengar dari depan pria feminin itu. Orang yang berbicara adalah wanita cantik mempesona yang sedang berbaring dalam posisi santai. Tidak diketahui dari bahan apa pakaiannya dibuat, tapi dia terbungkus rapat dengan kulit hitam yang mengkilat. Kerahnya dilebih-lebihkan hingga proporsinya keterlaluan, dan berdiri sangat tinggi. Kerahnya memanjang dalam-dalam, sampai ke bagian bawah perutnya, memperlihatkan sebagian besar payudaranya yang bulat dan montok seputih salju, menyebabkan imajinasi siapapun yang terlihat menjadi liar. Di tenggorokannya tergantung seekor ular kecil berwarna merah. Jika bukan karena ia sesekali menjulurkan lidahnya, ular merah kecil ini akan terlihat seperti sebuah kalung. Wanita ini adalah penguasa fraksi barat wilayah Iblis Laut Selatan. Meskipun dia memiliki daya tarik yang dan mempesona, kenyataannya dia sangat kejam dan tanpa ampun, dia bisa membunuh tanpa mengedipkan mata. Angka ini memang kurang, tapi, kita juga masih bisa berimprovisasi. Bagaimanapun, kami belum siap. Luangkan waktu Anda, kami tidak sedang terburu-buru. Wanita mempesona itu tertawa, tawanya sejelas lonceng perak berbunyi, kamu harus mempercepat persiapannya. Jika semuanya berlarut-larut, maka tas tua Mu Fengxian itu mungkin datang ke sini untuk melihat apa masalahnya. Mu Fengxian itu hanyalah penghancur kehidupan tingkat pertama. Biarpun dia tahu apa yang terjadi, tidak ada yang bisa dia lakukan. Setahun terakhir ini dia telah membayar segala upaya untuk menciptakan aliansi dan melakukan persiapan perang di Laut Selatan. Dia bahkan mengorganisir aliansi masa perang. Sepertinya dia mengira wilayah Demon Laut Selatan milikku benar-benar peduli dengan sumber daya dan wanita di pulau kecilnya. Hohohahaha. Wanita yang mempesona itu tertawa dengan cara yang cabul. Apakah kamu akan mengatakan bahwa kamu tidak tergoda oleh pasangan sombong di Divine Phoenix Island, Mu Qianyu dan Mu Bingyun? Kedua wanita itu, pria feminin itu menjilat bibirnya, aku sangat menginginkannya, tapi harganya tidak sebanding. Bukan hanya itu, tetapi budidaya mereka terlalu rendah. Begitu mereka menerobos ke ranah inti berputar, menjarah dan membinasakan mereka akan jauh lebih menarik. Tapi meski begitu, si tua bodoh Mu Fengxian itu rajin membantu persiapanku. Semua seniman bela diri yang telah bergabung dengan aliansi masa perang membuat pupuk terbaik. Garis miring petik 2. Mu Fengxian bukan orang bodoh. Jangan meremehkannya, kalau tidak kita akan rugi.
Jika bukan karena fakta bahwa terakhir kali kita memasuki alam mistik kuno Laut Selatan dan memperoleh buku iblis kuno dan slip giok dengan surat Kaisar Iblis, maka kita tidak akan pernah mengetahui begitu banyak rahasia. Saat wanita mempesona itu berbicara di sini, ekspresi pria feminin itu tenggelam. Saat dia menyebutkan iblis Tome kuno, pria feminin tidak bisa tidak mengingat muridnya Xuanji. Xuanji adalah murid pribadinya dan juga cicitnya. Setelah mereka memasuki alam mistik kuno dan mendapatkan surat buku iblis kuno dan Kaisar Iblis, pria feminin itu segera mengembangkan buku iblis kuno ke lapisan ketiga. Setelah dia cukup berkultivasi, dia hampir tidak bisa mereproduksi lapisan pertama Devil Tome kuno sehingga Xuanji bisa mempraktikkannya. Pria feminin memiliki harem dengan lebih dari 3.000 wanita cantik dan usianya juga lebih dari 1.000 tahun. Dia memiliki putra, cucu, dan cicit yang tak terhitung jumlahnya. Namun, Xuanji berbeda dari mereka semua. Xuanji telah mewarisi garis keturunan iblis raksasa yang sempurna, bakatnya hampir mencapai kelas 8, dan dia memiliki kompatibilitas fusi energi asal guntur yang sangat tinggi. Dia telah mengembangkan seni tombak di dalam Devil Tome kuno dan hanya dengan budidaya Haltian awalnya, dia mampu membandingkannya dengan kekuatan tempur Master Xiantian awal. Dapat dikatakan bahwa dia adalah talenta terhebat yang pernah dilihat oleh wilayah Demon Laut Selatan selama 500 tahun terakhir. Pria feminin secara pribadi telah mengajar Xuanji. Dia berharap untuk mengangkat Xuanji menjadi penatua tertinggi Laut Ilahi, dan sekali lagi mengembalikan keagungan yang dialami wilayah setan Laut Selatan 3.000 tahun yang lalu. Namun bunga-bunga halus yang ditanam di rumah kaca tidak dapat menahan angin dan hujan. Ketika Xuanji berusia 15 tahun, pria feminin mengirimnya untuk berpetualang dan menjelajahi dunia. Tapi, Xuanji tidak mengecewakannya. Dia telah memperoleh guntur iblis pemadam darah sendirian selama petualangannya, dan budidayanya telah menembus ke ranah Haltian, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Tapi, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan benar-benar jatuh ke tangan seorang pemuda bernama Lin Ming. Semua upaya yang dilakukan pria feminin selama beberapa tahun terakhir telah sia-sia. Bagaimana mungkin dia tidak membenci? Bab 447, Kekuatan Seni Halberd. 2 bulan kemudian, di tepi hutan spiritual, wilayah Demon Laut Selatan baru saja mendirikan benteng baru di sini 10 hari yang lalu. Tepian hutan spiritual adalah lokasi yang relatif aman. Bulan bersinar terang di langit, bintang-bintang bersinar, dan di dalam hutan, suara percakapan terdengar melalui pepohonan. Blood Demon sialan itu, dia benar-benar membuat semua orang gelisah. Aku tidak tahu dia orangnya, tapi dia benar-benar mempermainkan kita. Setiap 3 atau 4 hari kami harus berpindah lokasi. Orang yang berbicara adalah seorang pria berarmor hitam yang memegang tombak di tangannya. Baju besi dan tombak hitam ini adalah perlengkapan medan perang yang umum diberikan kepada prajurit wilayah Demon Laut Selatan. Blood Demon yang dibicarakan oleh pria berarmor hitam adalah pembunuh misterius yang menghantui para seniman bela diri wilayah Demon Laut Selatan selama beberapa bulan terakhir, semua orang panik mendengar namanya. Orang ini kejam, biadab, dan setiap kali dia membunuh seseorang, dia akan menyedot semua sari darahnya. Inilah sebabnya dia diberi nama Blood Demon. Seniman bela diri lapis baja hitam lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang perlu dikeluhkan, seperti inilah perang. Bloodbone, Viper, dan Nightmare pihak kita juga sama. Mereka telah membunuh para seniman bela diri wilayah Cakrawala Selatan sampai-sampai mereka tidak berani menunjukkan wajahnya. Sekarang sebagian besar dari mereka telah mundur ke markas besar aliansi masa perang dan terlalu takut untuk keluar. Karena Blood Demon sangat kejam, 3 besar wilayah Demon Laut Selatan secara alami tidak akan berdiam diri dan membiarkan ini terjadi. Mereka juga membunuh sejumlah besar tentara aliansi masa perang. Meskipun aliansi masa perang memiliki banyak seniman bela diri, kualitasnya sangat beragam. Mayoritas adalah prajurit peringkat 2 atau 3. Dibandingkan dengan Master 3 besar wilayah Demon Laut Selatan, mereka hanyalah umpan meriam. Aku ingin tahu seberapa kuat Bloodbone, Viper, dan Nightmare dibandingkan dengan Blood Demon itu. Siapa tahu, Blood Demon sangat kuat, dan juga sangat misterius. Faktanya, tidak ada yang tahu apakah dia satu orang atau satu regu. Alangkah baiknya jika sekte tersebut dapat mengirim penatua inti berputar ke Pulau Aurora Selatan untuk menjernihkan setan darah ini. Kata seniman bela diri lapis baja hitam. Medan perang Aurora Selatan tidak bisa dianggap penting, yang dimilikinya hanyalah simpanan urat batu esensi sejati tingkat menengah serta sebidang hutan spiritual. Pulau Aurora Selatan sama sekali tidak penting dalam situasi perang, dan bahkan jika diambil alih, itu tidak akan banyak membantu, jadi mengapa pembangkit tenaga listrik inti berputar akan datang. Bukan hanya itu, menemukan Blood Demon ini dalam jarak ribuan mil bukanlah tugas yang mudah. Hei, jangan mengandalkan tetua inti berputar itu untuk melakukan apapun. Entah apa yang dilakukan orang-orang tua itu. Medan perang telah berhenti di Pulau Blood Demon dan Pulau Aurora Selatan selama hampir setengah tahun, namun mereka belum maju sedikit pun. Jika ini terus berlanjut, hidup hanya akan sia-sia di medan perang. Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region jauh lebih pintar. Mereka jarang menggunakan murid mereka, dan malah menggunakan murid dari sekte yang lebih kecil sebagai umpan meriam. Seniman bela diri lapis baja hitam berkata dengan sembarangan, nadanya dipenuhi dengan keluhan dan ketidakpuasan. Saat dia selesai berbicara, dia menyeret seorang gadis peri hutan ke dalam tenda, dan terdengar suara pakaian robek dan tangisan.
Kapten pria lapis baja hitam mengerutkan kening, "Tujuh tua, berhentilah main-main, jika kamu ingin bermain dengan wanita maka kembalilah ke markas." "Hei, aku seperti ini. Jika saya tidak bisa bersantai seperti ini lalu apa gunanya hidup? Dan jika Blood Demon benar-benar datang, pasukan kita tidak akan mampu menghadapinya. Kapten, kultivasimu berada di alam Xiantian akhir, dan selain." Saat pria di tenda berbicara di sini, suaranya terputus. Hah! Kepala seorang pria berguling ke tanah, dan darah menyembur keluar dari tubuhnya seperti air mancur, menyemprot seluruh wajah gadis perihutan. Ah! Gadis muda itu berteriak ngeri. Tujuh tua, kapten lapis baja hitam itu terkejut. Dia bergegas masuk ke dalam tenda dan melihat kepala si tua tujuh berguling-guling di tanah seperti bola karet. Tubuhnya masih kaku, dan tangannya masih memegangi pakaian gadis muda itu sambil gemetar ketakutan. Ah! Ah! Saat pria berbaju hitam itu bergegas masuk ke dalam tenda, dia mendengar dua jeritan menyedihkan dari luar. Dua seniman bela diri puncak Haltian Demon Regent juga telah dibunuh dengan darah dingin. Brengsek, seluruh tubuh pria lapis baja hitam itu memancarkan esensi sejati. Dia mengayunkan tombaknya dan bergegas keluar tepat pada waktunya untuk melihat tubuh kedua saudara laki-lakinya meledak, dan dua simbol berdarah keluar dari tubuh mereka. Jelas sekali bahwa simbol-simbol berdarah ini telah mengoyak tubuh saudara-saudaranya. Iblis darah, mata pria lapis baja hitam itu dipenuhi dengan cahaya gila, semua orang di bawah Xiantian, menyebar. Pria berarmor hitam mengeluarkan perintah yang menurutnya bijaksana, namun tidak ada artinya. Selama itu adalah seniman bela diri puncak Haltian atau setengah langkah Xiantian, selama mereka terkena simbol darah ini, itu akan berakibat fatal. Kecepatan mereka tidak lebih cepat dari simbol darah ini. Simbol darah menari-nari di udara dan darah berceceran. Hanya dalam 2 napas waktu, hampir semua orang di bawah wilayah Xiantian dalam pasukannya telah binasa. Kakak, dia ada di sana. Ada bayangan di hutan yang memegang tombak sepanjang hampir 10 kaki. Saat bayangan ini berdiri di dalam pepohonan, separuh wajahnya tertutup kegelapan dan yang lainnya tertutup cahaya bulan yang lincah, dia tampak seperti dewa pembunuh. 12 anjing laut peminum darah terbang kembali di udara, berputar di sekitar tepi tombak. Segel peminum darah ini pada dasarnya adalah kumpulan energi, dan juga fondasi yang menjadi dasar semua gerakan, seni halberd sunyi hebat. Semakin kuat segel peminum darah, semakin hebat, seni halberd yang sunyi itu. Great Desolate Halberd Art, tidak hanya berisi keterampilan, tetapi juga metode budidaya. Kalau tidak, jika seseorang hanya ahli dalam bergerak, paling banyak mereka akan mampu mengalahkan seniman bela diri di level yang sama. Melawan penindasan kekuatan absolut, semuanya akan sia-sia. Hanya mencapai puncak gaya dalam seni tombak tidak bisa disebut seni tombak terbaik. 12 segel minum darah yang berputar di sekitar tombaknya adalah hasil akhir setelah Lin Ming menghabiskan 2 bulan penuh untuk menyempurnakannya. Dalam 2 bulan ini, Lin Ming jarang berperang dengan pasukan kapak api. Baginya, peran utama pasukan kapak api adalah memberikan informasi. Menghadapi kedatangan Blood Demon yang tiba-tiba, pria berarmor hitam itu panik dan lari dengan tergesa-gesa. Dia bahkan tidak menyadari budidaya Lin Ming. Yang dia tahu hanyalah bahwa hanya dalam 2 waktu singkat, Lin Ming telah memusnahkan setiap seniman bela diri di bawah wilayah Xiantian. Ini adalah kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang dia bayangkan. Dia awalnya berpikir bahwa dengan budidaya ranah Xiantian dan dengan bantuan pasukannya, dia akan mampu melawan setan darah. Tapi sekarang, sepertinya itu hanyalah angan-angan belaka. Pisahkan dan kabur. Saat Kapten Lapis Baja Hitam meneriakkan perintah, Lin Ming sudah bergegas ke depan. Yang tersisa hanyalah 3 Master Xiantian. Lin Ming memilih yang terlemah, Master Ranah Xiantian awal. Niat bela diri samsara. Saat seniman bela diri alam Xiantian awal hendak berlari, dia merasakan lautan spiritualnya bergetar. Adegan dan gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul secara kacau di benaknya, dan dia berdiri terhenti. Tombaknya tersapu, kepalanya terbang tinggi. Pada saat ini, seorang seniman bela diri Xiantian tengah telah melarikan diri sekitar 50 langkah. Serangan halberd purba. Lin Ming memegang tombaknya, dan 12 segel minum darah mulai berputar pada pisau tombak, membentuk pusaran merah yang berputar-putar. Seluruh ruang di sekitar segel minum darah mulai melengkung. Seniman bela diri Xiantian yang terbang menjauh merasa seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menarik tubuhnya, sangat mengurangi kecepatannya. Ini, apa yang terjadi? Seniman bela diri itu ketakutan. Ruang di sekelilingnya menjadi kental dan kental seperti seolah-olah dia adalah seekor lalat yang terperangkap dalam jaring laba-laba. Tidak peduli bagaimana dia mencoba terbang, dia tidak bisa bergerak cepat. Bukan hanya dia, tapi Kapten Lapis Baja Hitam juga sama. Pada saat ini, mereka tidak bisa lagi bertanya-tanya apa alasannya, niat membunuh yang menjengkelkan telah mengunci diri mereka. Seniman bela diri Lapis Baja Hitam Ranah Xiantian tengah berbalik untuk melihat tombak Lin Ming menyodorkan ke arahnya. Tombak itu sangat lambat, dia ingin mengangkat tombaknya untuk memblokir, tetapi pada saat itu, tombak itu sepertinya melewati ruang angkasa, langsung muncul di depan seniman bela diri Lapis Baja Hitam. Duh, darah disemprotkan ke udara. Seniman bela diri Lapis Baja Hitam itu memandang dengan sangat tidak percaya pada tombak yang tertanam di dadanya. Kecepatan kacau yang membingungkan pikirannya ini tampaknya lebih gila daripada rasa sakit di dadanya.
Bagaimana ini bisa terjadi? Itu adalah pemikiran terakhir seniman bela diri lapis baja hitam saat Lin Ming memutar tombak di tangannya, langsung merobek hati seniman bela diri lapis baja hitam itu. Kakak kedua, mata Kapten Lapis Baja Hitam itu memerah karena marah. Tubuhnya terasa seperti ditekan oleh kekuatan yang lengket. Dia tidak bisa terbang dengan cepat, dan hanya bisa menyaksikan dalam ketidakberdayaan saat saudaranya meninggal di hadapannya. Matilah. Kapten Lapis Baja Hitam tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Dalam keputusasaannya, dia mati-matian mendorong esensi sejatinya hingga batasnya dan menyapukan tombaknya ke arah Lin Ming. Lin Ming memindahkan tombaknya untuk menghadapi serangan itu. Pada bilah tombaknya, anjing laut peminum darah menari-nari. Hah! Tombak dan tombak berpotongan. Segel peminum darah jatuh di atas tombak, dan pada saat itu, Kapten Lapis Baja Hitam itu merasa tombaknya seperti tertancap di batu, dia tidak bisa menariknya kembali. Mati! Lin Ming menyapu tombaknya. Kapten Lapis Baja Hitam itu berteriak, membuang tombaknya dan mundur. Suara mendesing. Segel peminum darah melayang dari tombak dan menempel pada tombaknya. Lin Ming menusukkan tombaknya, dan Kapten Lapis Baja Hitam itu merasakan ruang di sekitarnya mengencang seolah-olah itu runtuh di sekelilingnya. Dia tidak bisa menghindari serangan tombak ini. Ah! Kapten Lapis Baja Hitam itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Dia menekan Lin Ming. Tapi bagaimana daging dan darah bisa sekuat senjata? Bukan hanya itu, tapi ada segel minum darah aneh yang melekat pada tombak Lin Ming. Peng! Tinju Kapten Lapis Baja Hitam itu meledak menjadi kekacauan berdarah. Tombak itu menembus kepalanya, langsung memadamkan nyawanya. Guntur iblis pemadam darah melesat dan menenggelamkan tubuh Kapten Lapis Baja Hitam itu. Suasana hening selama beberapa saat, dan kemudian tubuh Kapten Lapis Baja Hitam itu tiba-tiba bergetar. Kabut darah menyembur ke udara, dan kemudian mengembun menjadi segel minum darah ke-13. Pada saat yang sama, semua seniman bela diri yang telah dibantai Lin Ming memiliki esensi darah mereka yang disedot oleh guntur pemadam darah, berubah menjadi aliran energi murni yang memberi nutrisi pada 12 segel minum darah lainnya. Saat Lin Ming melihat segel minum darah ke-13 yang melayang di udara, dia melambaikan tangannya dan mengumpulkan semua segel minum darah. Sekarang aku terjebak di bagian paling awal dari seni halberd yang hebat. 13 segel minum darah sudah mencapai batasku. Jika saya membuat lagi, saya tidak akan bisa mengendalikannya. Tingkat mematikan dari Great Desolate Halberd Art jauh lebih besar daripada Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Jika tidak, jika aku harus menghadapi begitu banyak musuh pada saat yang sama dan mereka memutuskan untuk melarikan diri, tidak mungkin aku akan melakukannya, mampu menghentikan mereka semua tanpa Primeval Halberd Strike. Potensi pembunuhan dari Great Desolate Halberd Art jauh lebih tinggi daripada Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Tapi, itu tidak berarti bahwa Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle lebih buruk daripada Great Desolate Halberd Art. Hal ini terutama karena, Great Desolate Halberd Art, pada dasarnya bias terhadap gerakan dan gaya membunuh, itu tidak terlalu bagus dalam hal meningkatkan budidaya seseorang. Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, terutama digunakan untuk memberi makan dantian dan membuat terobosan dalam budidaya. Keterampilan seperti Phoenix Wings Ascending Sky dan 10.000 Flames Burning World adalah kemampuan tambahan. Keduanya menekankan aspek yang berbeda. Bab 448, Mata Air Darah. Aspek yang paling menonjol dari Great Desolate Halberd Art terletak pada potensi pembunuhannya. Ketika Lei Mubai mempraktekkan Devil Tome kuno, itu hanya sebagian kecil dari metode budidaya Great Desolate Halberd Art. Dalam hal metode budidaya, seni tombak besar yang sunyi jauh lebih rendah daripada kronik ilahi terlarang burung Vermilion. Jika aku menggunakan metode budidaya Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle bersama dengan teknik membunuh Great Desolate Halberd Art, ada beberapa tempat yang tidak terlalu cocok. Lin Ming berpikir keras. Meskipun metode budidayanya adalah kelas atas, itu agak rumit, pasti akan ada area di mana segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Namun, Lin Ming tidak terlalu khawatir. Alasan dia mempelajari Great Desolate Halberd Art semata-mata karena tekniknya. Begitu tekniknya mencapai kesempurnaan yang ekstrim, itu akan menjadi hukum. Misalnya, ketika Lin Ming menggunakan Primeval Halberd Strike serta gerakan yang membuat waktu berputar dengan kacau, keduanya mirip dengan penggunaan hukum. Hanya saja persepsi dan budidaya Lin Ming tidak cukup tinggi baginya untuk memahami hukum yang digunakan. Dia hanya bisa mengandalkan energi dari segel minum darah untuk mencapai efek yang mirip dengan hukum. Meski begitu, kekuatannya sungguh luar biasa. Jika bukan karena Great Desolate Halberd Art, Lin Ming paling banyak mampu membunuh 2 Master Xiantian, semua orang akan berhasil melarikan diri. Saya tidak tahu berapa lama lagi perang ini akan berlangsung. Aku ingin tahu bagaimana kabar Nona Mu dan Xingxuan. Saat Lin Ming berpikir, dia melirik slip giok intelijennya dan mulai mencari target berikutnya. Di sebuah pulau yang berjarak 3.000 mil dari Divine Phoenix Island, Qin Xingxuan kebetulan sedang duduk di atas bantal di ruang budidaya seni bela diri. Energi asal api berputar di sekelilingnya, membentuk pusaran dengan dia di tengah dan terus menyatu ke dalam tubuhnya. Setelah tubuhnya dipadamkan secara menyeluruh dengan 10 tetes esensi darah Vermilion Bird, Qin Xingxuan telah memperoleh bakat yang diperlukan untuk melatih bagian inti dari Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle. Selain itu, Qin Xingxuan sudah menjadi bakat bela diri alami kelas 6.
Meskipun kecepatan kultivasinya tidak terlalu cepat, dia masih membuat perubahan baru setiap hari, dan kemajuannya sangat cepat. Dalam beberapa bulan ini, budidaya Qin Xingxuan mendekati periode kondensasi nadi tengah. Hal ini sebagian besar karena Qin Xingxuan baru saja mulai berlatih, Vermilion Bird Forbidden Divine Chronicle, dan itu mengharuskan dia perlahan-lahan mengumpulkan energi asal api. Jika dia berlatih lebih lama dan berada di alam yang lebih tinggi, dia mungkin akan membuat terobosan. Nona Qin, bagaimana perasaanmu? Mu Qianyu tersenyum saat dia memasuki ruang budidaya seni bela diri. Saat dia melihat pusaran energi asal api yang berputar di sekitar Qin Xingxuan, dia memiliki senyum yang sangat puas di wajahnya. Meskipun peringkat Qin Xingxuan di Divine Phoenix Island hanyalah murid pembantu paling rendah, dia sebenarnya memiliki pelayan dan pelayan yang melayaninya, dan dia tidak perlu melakukan pekerjaan apapun. Status murid pembantu hanyalah sebuah gelar untuk mengurangi tekanan opini publik terhadap dirinya. Dengan status dan bakat Qin Xingxuan, fakta bahwa dia telah memperoleh 10 tetes esensi darah Vermilion Bird dapat dengan mudah menimbulkan kritik dari orang lain. Setetes esensi darah Vermilion Bird tak terhapuskan terkait dengan masa hidup dan masa depan seorang seniman bela diri, siapa yang tidak iri pada Qin Xingxuan. Qin Xingxuan biasanya mengikuti Mu Qianyu berkeliling, dan semua pertanyaan yang dia miliki dijawab secara pribadi oleh Mu Qianyu. Dia memiliki pelayan yang mengurus kebutuhan hidup sehari-harinya, dan kecepatan kultivasinya setidaknya 2 atau 3 kali lebih cepat dibandingkan saat dia berada di 7 lembah mendalam. Senior magang, sustermu. Saat Qin Xingxuan melihat Mu Qianyu masuk, dia segera berdiri. Meski mereka sudah bersama selama 2 bulan, dia masih merasakan rasa menahan diri saat menghadapi Mu Qianyu. Nona Qin, Lin Ming telah mengirim surat. Mu Qianyu tersenyum. Saat keduanya bertemu satu sama lain, mereka akan selalu menjaga sikap hormat. Ah, Qin Xingxuan berseru kaget, perasaan bahagia berkibar di hatinya. Mu Qianyu tertawa dan kemudian mengeluarkan surat kertas dari cincin spasialnya, menyerahkannya kepada Qin Xingxuan. Dalam 2 bulan terakhir ini, Lin Ming selalu mengirimkan 3 surat sekaligus. Dia akan mengirimkan satu ke Mu Yuhuang, Mu Qianyu, dan Qin Xingxuan. Meskipun surat Qin Xingxuan hanya berisi renungan sepele dan beberapa hal lainnya, isi surat itu tidak penting. Qin Xingxuan terutama ingin tahu bahwa Lin Ming aman. Seiring berlalunya waktu, Lin Ming membunuh lebih banyak seniman bela diri Demon Region. Tingkat budidayanya masih berada di tahap akhir Haltian, namun kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Dia masih memiliki 13 segel peminum darah, tetapi segel itu bahkan lebih hidup dan bersemangat, dan bahkan lebih mematikan. Saat Lin Ming membunuh lebih banyak orang, nama Blood Demon mulai terdengar seperti guntur di telinga orang-orang di Pulau Aurora Selatan. Sorotannya bahkan lebih terang daripada 3 besar wilayah iblis. Biasanya ketika 3 besar wilayah iblis membunuh regu, akan ada beberapa yang selamat. Dengan 3 hingga 5 Master Xiantian melarikan diri ke arah yang berbeda, sulit untuk membunuh mereka semua. Namun, tidak ada yang lolos dari Blood Demon, tidak ada saksi. Diserang oleh Blood Demon berarti kehancuran total. Bahkan ada satu kesempatan ketika 2 regu wilayah iblis bergabung bersama. Meskipun mereka tidak dianggap sebagai regu teratas, masih ada 15 seniman bela diri secara total termasuk 5 Master Xiantian, 1 Master Xiantian menengah dan 4 Master Xiantian awal. Tetapi bahkan dengan pasukan sebesar ini, setelah bertemu dengan Blood Demon, mereka semua terbunuh. Tidak ada seorang pun yang berhasil melarikan diri. Setelah berita ini tersebar, seluruh seniman bela diri Aurora Selatan terkejut. 15 seniman bela diri terbunuh, dan seluruh esensi darah mereka tersedot hingga kering. Bahkan banyak dari mereka yang terbunuh ribuan langkah jauhnya. Jelas sekali, mereka semua telah bersiap untuk melarikan diri. Namun, yang paling mengerikan adalah kelima Master Xiantian telah melarikan diri ke arah yang berbeda, tetapi mereka semua masih terbunuh. Kekuatan macam apa yang diperlukan untuk mencapai hal ini? Bahkan dengan 5 Master Xiantian digabungkan bersama, mereka masih tidak dapat bertahan. Selain regu 3 besar wilayah iblis, regu apalagi yang yakin bahwa mereka akan mampu bertahan dari teror iblis darah. Setelah itu, seniman bela diri wilayah iblis jarang melewati jarak 100 mil di luar markas mereka. Efek jera dari Blood Demon sebenarnya lebih besar dari gabungan semua regu aliansi masa perang. Ini terdengar berlebihan, tapi itulah kenyataannya. Di bulan ini, ada lebih banyak seniman bela diri wilayah iblis yang mati di tangan Blood Demon dibandingkan di tangan gabungan setiap seniman bela diri lain dalam regu aliansi masa perang. Harus diketahui bahwa dalam suatu pertemuan, meskipun pertempurannya sengit, tidak banyak orang yang benar-benar mati. Jika setengah dari mereka mati, itu akan dianggap pertarungan hidup atau mati yang sangat sengit. Tapi, begitu satu regu bertemu dengan Blood Demon, itu pasti kehancuran. Bahkan tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Ini hanya membuat orang terlalu putus asa. Hal ini juga menyebabkan pasukan wilayah Demon Laut Selatan bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyebut nama Blood Demon. Saat itu sudah larut malam. Di sebuah gua tersembunyi di dalam hutan spiritual Pulau Aurora Selatan, Lin Ming diam-diam menyelinap masuk. Begitu dia sampai di sana, dia mengambil segenggam cincin spasial dari sakunya. Hanya dengan berpikir, semua yang ada di dalam lingkaran spasial ini tercurah. Karena perang, seniman bela diri Demon Region ini menjadi sangat kaya. Tentu saja, ini semua adalah harta karun Tuan Xiantian biasa. Lin Ming tidak terlalu tertarik pada banyak hal ini. Namun, sedikit menghasilkan banyak.
Jika semuanya ditukar menjadi batu esensi sejati, itu akan menjadi kekayaan besar. Meskipun Lin Ming tidak menggunakan batu esensi sejati sekarang, dia tidak pernah tahu kapan dia perlu melakukannya di masa depan. Jika dia menabung sejumlah uang sekarang, itu akan membantu menghindari komplikasi di masa depan. Sekitar 3.000 batu esensi sejati tingkat menengah dan sejumlah besar harta karun dan pil. Kebanyakan di antaranya adalah pita hantu, rune iblis, harta darah, dan lain sebagainya. Hal-hal ini kebanyakan digunakan oleh seniman bela diri dari jalur iblis, itu tidak begitu berguna bagiku. Lin Ming berlatih, Great Desolate Halberd Art, dan itu mengharuskan dia untuk mengumpulkan dan memurnikan esensi darah segar. Semua harta dan benda yang telah menyimpan esensi darah untuk waktu yang lama tidak berguna baginya. Lin Ming dengan santai dan cepat membagi segalanya. Batu esensi sejati ditempatkan di satu cincin, barang berharga di cincin lainnya, dan benda-benda yang tidak terlalu berharga di cincin lainnya. Setelah Lin Ming mengumpulkan semuanya kembali, dia meluncurkan teknik gerakannya dan kembali ke markas. Tombak liar, kamu keluar untuk berlatih lagi, haha. Orang besar berjanggut itu menyambut dengan gembira. Jika dia menyapa orang lain dalam pasukan, dia akan selalu bercanda dan memberi mereka pelajaran bahwa pertarungan sebenarnya lebih baik daripada berkultivasi dan omong kosong lainnya. Namun, dia biasanya tidak pernah mengatakan hal ini kepada Lin Ming. Dalam beberapa bulan terakhir, kekuatan Lin Ming menjadi jelas bagi semua orang. Bukan hanya sekali di hutan spiritual, tapi setiap kali Lin Ming pergi berperang dengan pasukan kapak api, dia akan memiliki kinerja yang spektakuler dan luar biasa. Faktanya, ada saatnya jika bukan karena tindakan tepat waktu dari Lin Ming, Enchanting Shadow dan lelaki besar berjanggut itu pasti sudah dipenggal kepalanya. Apakah itu kecakapan tempur individu atau wawasan di medan perang, Lin Ming berada di puncak kelas. Semua orang tentu saja senang memiliki anggota hebat di skuad mereka. Sayangnya, Lin Ming tidak punya banyak waktu atau kesempatan untuk berbuat banyak dengan skuad, dia selalu berlatih seni bela diri sendirian. Kapten, menurutku kekuatan Wild Halberd yang sebenarnya jauh lebih hebat. Orang besar berjanggut itu berkata dengan keras sambil meminum secangkir besar anggur dan menuang anggur lagi untuk dirinya sendiri. Kekuatan Wild Halberd yang sebenarnya sangat dalam dan mendalam. Dia seharusnya bisa mengalahkan Master Xiantian awal sendirian. Bahkan, dia mungkin lebih kuat dari Valet Rain. Tapi Wild Halberd suka bersikap rendah hati, Anda hanya perlu melihat bagaimana kinerja pada tes kekuatan aslinya untuk mengetahuinya. Dia hanya mendapat sedikit lebih dari 100.000 poin, cukup untuk mencapai standar prajurit kelas 1. Dia seharusnya menjadi murid langsung dari suatu sekte besar, atau bahkan murid terakhir dari suatu guru besar. Dia tidak terlalu tertarik pada apapun yang bisa ditukar dengan poin eksploitasi militer. Haha, karena tidak tertarik pada poin eksploitasi militer, aku bertanya-tanya siapa Master Blood Demon itu. Dalam beberapa hari terakhir ini dia telah membunuh banyak seniman bela diri wilayah iblis, poin eksploitasi militer yang dia kumpulkan akan sangat menakutkan. Seniman bela diri wilayah iblis Pulau Aurora Selatan bahkan tidak mau menunjukkan wajah mereka karena mereka takut dibunuh olehnya. Blood Demon seharusnya adalah seorang jenius Xiantian ekstrim dari sebuah sekte. Seorang Master Inti Revolving tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono. Menurutku juga begitu. Meskipun Lin Ming dan keberadaan yang dikenal sebagai Blood Demon telah muncul di Pulau Aurora Selatan pada waktu yang hampir bersamaan, tidak ada yang menyangka bahwa Lin Ming adalah Blood Demon, budidaya Lin Ming adalah benar. Bagaimana Fire Axe atau orang lain bisa percaya bahwa mendiang seniman bela diri Hautian akan memiliki kekuatan tempur yang tidak normal seperti Blood Demon? Pada saat ini di benteng wilayah Demon Laut Selatan, seorang seniman bela diri yang kurus seperti mayat sedang memegang gelas anggur di tangannya. Cangkir itu berisi cairan kental berwarna merah cerah yang memancarkan energi berdarah, cairan ini ternyata adalah darah. Di depan seniman bela diri kurus itu duduk seorang pria berkulit pucat. Mata pria berkulit pucat ini terpejam, banyak seniman bela diri telah meninggalkan Pulau Aurora Selatan. Keberadaan Blood Demon telah membuat situasi tidak dapat dipertahankan, tidak menguntungkan untuk tetap berada di sana. Karena Lin Ming, banyak regu seniman bela diri tidak berani keluar sendirian. Tentu saja, ini berarti semakin sedikit orang yang bersedia. Saat seniman bela diri kurus itu mengosongkan gelas darahnya, dia menjilat bibirnya dan berkata, saya ingin bertemu dengan Blood Demon ini. Hanya saja orang ini sepertinya berniat menghindari kita. Kalau tidak mungkin dia bisa menghindari kecerdasan kita. Jika dia punya nyali, dia akan datang menemui kita lebih cepat. Dengan kata lain, dia takut pada kita. Dia mungkin tidak takut pada kita, tapi takut dia tidak akan bisa membunuh kita semua. Pernahkah kamu menemukan bahwa setiap kali Blood Demon bergerak, dia tidak akan meninggalkan saksi apapun? Seolah-olah dia punya rahasia yang dia takut ketahuan. Bab 449, Medan Perang Kuno. Dia punya rahasia yang dia khawatirkan akan diketahui orang lain. Hati seniman bela diri kurus itu tergerak. Blood Demon itu mungkin memiliki budidaya Xiantian yang ekstrim. Hampir sama seperti kamu, aku, dan Nightmare. Jika dia ingin membunuh kita, itu akan terlalu sulit. Jika kita ingin membunuhnya, itu juga tidak mudah. Saya menemukan bahwa setiap kali Blood Demon membunuh orang lain, dia akan menyedot esensi darah mereka hingga kering. Kemungkinan besar dia mengembangkan semacam seni iblis. Aku bahkan berpikir dia mungkin seseorang dari wilayah iblis Laut Selatan yang membunuh orang-orang seperti dia untuk meningkatkan seni iblisnya.
Warna kulit seniman bela diri kurus itu berubah. Jika ini benar, maka ini adalah masalah serius. Viper, haruskah kita melaporkan ini? Mereka yang berada di puncak bahkan tidak akan mengganggu kita. Beberapa hari terakhir ini, para tetua inti revolving itu sibuk dengan beberapa acara penting. Mengenai apa itu, saya tidak terlalu yakin. Mereka tidak punya waktu untuk mengurus sesuatu yang kecil seperti Pulau Aurora Selatan. Viper berkata dengan tenang, selama setengah tahun terakhir ini, wilayah Demon Laut Selatan telah menemui jalan buntu dengan aliansi masa perang dan tidak bisa mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, kedua kekuatan tersebut bertempur, menyebabkan banyak kematian. Hal yang paling jelas adalah bahwa para Master Inti Revolving semakin jarang berpartisipasi dalam perang. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran gesekan, dan jumlah murid di pasukan semakin berkurang. Mereka yang berperang biasanya adalah seniman bela diri dari sekte kecil yang berfungsi sebagai umpan meriam. Mereka tergoda oleh hadiah dari Divine Phoenix Island dan South Sea Demon Region, dan kemungkinan besar akan mati di medan perang. Apa yang ingin dilakukan oleh wilayah Demon Laut Selatan? Mungkinkah mereka berpikir bahwa perang tersebut tidak berkelanjutan dan mulai meninggalkan upaya perang? Jika demikian, maka pertarungan ini tidak ada artinya. Mereka akan kehilangan begitu banyak, namun tidak ada keuntungan apapun darinya. Viper mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa ratus mil jauhnya, Pulau Bulan Gelap. Pulau Bulan Gelap terletak di pusat Denyut Yin Laut Selatan. Ada legenda bahwa di zaman kuno, perang yang tak tertandingi telah terjadi di sini, dan banyak pembangkit tenaga listrik yang tewas. Angin dingin bertiup sepanjang tahun di Pulau Bulan Gelap, dan udara dipenuhi kabut hitam. Banyak hantu yang kuat dan ganas lahir dari pulau ini. Pulau ini berbeda dari Pulau Blood Demon di dekatnya. Tidak ada urat batu esensi sejati, dan hanya bahaya dan jebakan yang tak ada habisnya. Jadi, tidak ada yang mengunjungi Pulau Bulan Gelap. Di masa lalu, Sekte Perebutan Bulan menyembunyikan harta mereka di Pulau Bulan Gelap karena keamanan yang ditawarkan di sini. Bukan hanya hampir tidak ada orang yang pernah berada di Pulau Bulan Gelap, namun ada juga fenomena aneh yang terjadi di Pulau Bulan Gelap, yaitu kabut hitam yang menyelimuti pulau tersebut mampu menghambat persepsi jiwa seseorang. Selama jalan masuk rahasia disembunyikan dengan baik, bahkan Master Inti Revolving pun tidak akan bisa menemukannya. Fenomena ini sempat menggugah minat banyak empu. Mereka berbondong-bondong datang ke Pulau Bulan Gelap untuk menjelajahi daratan dan menemukan alasan di baliknya. Namun, mereka tidak dapat memperoleh hasil apapun, dan membiarkan masalahnya begitu saja. Seiring berjalannya waktu, semua orang perlahan menjadi terbiasa dengan fenomena aneh ini. Tidak peduli level apapun seniman bela diri, tidak ada yang mau repot datang ke tanah tandus ini. Namun saat ini, ada sekelompok bayangan yang diselimuti kabut hitam tebal di Pulau Bulan Gelap. Mereka adalah 7 atau 8 lelaki tua berjubah hitam, dan di jubah mereka ada desain biru tua. Ini adalah desain totem dari ras iblis raksasa. Orang-orang tua ini semuanya memiliki kultivasi setidaknya di ranah inti revolving tengah. Bahkan ada master inti revolving yang terlambat dan ekstrim. Di belakang kelompok lelaki tua ini berdiri 10 lelaki jangkung, seluruh tubuh mereka dipenuhi otot-otot yang menonjol. Kulit mereka berwarna biru muda, jelas mereka berbagi darah dengan ras iblis raksasa. Namun, ada berbagai tingkat garis keturunan iblis raksasa. Orang-orang besar ini memiliki garis keturunan iblis raksasa yang relatif buruk. Dibandingkan dengan kaisar besar Netherworld di masa lalu, keadaannya jauh lebih buruk. 10 orang besar ini semuanya memiliki budidaya di alam Siantian akhir. Sebuah tombak panjang terletak di atas bahu orang-orang besar ini, masing-masing panjangnya lebih dari 200 kaki dan setebal kendi air. Tidak diketahui dari jenis logam apa tombak ini ditempa, tapi ujung tombaknya sangat tipis, seperti bor. Di sini, ayo mulai. Seorang penatua memegang disarai di tangannya. Setelah berulang kali memastikan posisinya, dia memutuskan bahwa inilah lokasinya. Ketika penatua ini selesai berbicara, 2 penatua inti berputar lainnya di belakangnya melambaikan tangan mereka, dan esensi sejati melekat pada bagian atas tombak besar itu. Kamu, tombak di bahu orang besar itu terbang ke udara. Setelah mencapai ketinggian sekitar 1000 kaki, ujung tombaknya berputar ke bawah saat jatuh, menghantam lurus ke bawah seperti meteor. Bang, bumi bergetar, dan retakan muncul di tanah seperti gempa bumi. Batuan meledak, tombak sepanjang 200 kaki itu telah tenggelam setengah ke dalam tanah. Putar, gali sepenuhnya, kata penatua berjubah hitam dengan tenang. Dengan itu, 10 orang bertubuh besar itu semuanya mengeluarkan batang besi dari punggung mereka yang setebal lengan. Mereka memasukkannya ke dalam slot di tombak. 10 orang besar itu berteriak bersama-sama, dan otot-otot di tubuh mereka menonjol hingga proporsi yang menggelikan. Esensi sejati mereka berputar hingga batasnya saat mereka mendorong batang besi ini dengan seluruh kekuatan mereka. Perlahan, tombak itu mulai berputar. Suara bebatuan yang pecah dan retak memenuhi udara. Tombak itu menembus bumi dengan ujungnya, perlahan-lahan berputar ke bawah. Bahkan dengan 10 master Siantian akhir yang memutar esensi sejati mereka hingga batasnya, mereka hanya membuat kemajuan dengan tekanan dan kesulitan yang besar. Ketika seorang lelaki tua melihat ini, dia tersenyum tipis dan berkata, lapisan batu di sini benar-benar kuat. Bahkan tombak yang terbuat dari baja pemecah logam hampir tidak bisa dibor. Surat Kaisar Iblis itu benar.
Ketika tombak semakin sulit untuk ditelusuri, beberapa tetua inti Revolving mulai menggunakan teknik dan metode khusus mereka sendiri untuk memaksa penelusuran tombak. Perlahan-lahan, batu itu retak, dan cairan berwarna merah tua mulai keluar dari tanah. Cairan ini adalah darah. Pada awalnya, hanya sedikit darah yang muncrat. Namun kemudian, darah mulai mengucur seperti air mancur. Akhirnya darah itu meledak seperti geyser, terbang puluhan kaki ke udara. Bahkan bebatuan yang hancur pun terlempar oleh aliran darah ini. Segelnya benar-benar ada di sini. Segel kolam darah dan darah dari kolam darah ini semuanya diserap dari medan perang kuno. Tanah ini sangat luas, dan awalnya dipenuhi bau darah. Karena batu hitam mampu menghalangi persepsi, tidak ada yang bisa menemukannya bahkan selama bertahun-tahun. Seharusnya ada total 6 kolam darah. Kami akan pergi dan membukanya, lalu mengikuti metode yang tertulis di surat untuk membuka segelnya. Pengorbanan darah seharusnya cukup. Jika masih belum cukup, kami akan melancarkan serangan habis-habisan. Pada saat itu, darahnya sudah cukup. Hehe. Si kelelawar tua Mu Fengxian, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa ada rahasia besar yang tersembunyi di bawah Pulau Bulan Gelap dan Pulau Setan Darah. Adapun tujuan sebenarnya dari Perang Laut Selatan ini, dia tidak akan pernah membayangkan kebenarannya. Beberapa tetua inti Revolving semuanya berbicara satu sama lain dengan transmisi suara esensi sejati. Jika seseorang terbang sejauh 100.000 kaki ke dalam langit Primal Chaos dan melihat ke bawah, mereka akan menemukan bahwa garis depan Perang Laut Selatan hampir membentuk sebuah lingkaran. Dan pusat dari lingkaran ini adalah Pulau Bulan Gelap dan Pulau Setan Darah. Surat Kaisar Iblis mengatakan bahwa pintu masuk ke medan perang kuno terletak di antara Pulau Bulan Gelap dan Pulau Darah Iblis. Namun, karena waktu, keinginan untuk membuka sejumlah besar medan perang kuno sangatlah sulit. Pada saat ini, wilayah Demon Laut Selatan telah menyatakan perang terhadap Divine Phoenix Island. Sebenarnya, semua seniman bela diri yang tewas di medan perang tidak lebih dari pion yang digunakan dalam pengorbanan darah dalam skala yang sangat besar. Ini juga alasan mengapa mereka tidak maju dalam waktu yang lama. Arai besar yang diciptakan oleh fitur alami tanah tersebut mampu mengumpulkan darah untuk memberi makan anjing laut kolam darah. Dengan teknik rahasia formasi susunan yang tertulis dalam surat Kaisar Iblis, mereka akan mampu membuka kolam darah sepenuhnya. Atas nama perang, mereka mampu membenarkan pengorbanan darah yang begitu besar. Kalau tidak, wilayah Demon Laut Selatan tidak akan pernah bisa menemukan begitu banyak seniman bela diri Haltian dan Xiantian untuk dibunuh. Bukan hanya itu, tapi setelah medan perang kuno dibuka, mereka akan mengandalkan ini untuk memusnahkan Divine Phoenix Island. Perang ini dapat dianggap melelahkan kekuatan Divine Phoenix Island sebelumnya, itu adalah rencana yang membunuh 2 burung dengan 1 batu. Seorang tetua inti berputar hanya bisa menghela nafas sambil berkata, menurut surat Kaisar Iblis, medan perang kuno yang telah disegel sebenarnya adalah dunia kecil yang mandiri. Saya tidak bisa membayangkan kekuatan supernatural dan kekuatan magis seperti apa yang diperlukan untuk menciptakan dunia yang mandiri. Mungkin lebih cocok menyebutnya dunia yang rusak. Dunia ini telah dirusak oleh guncangan dan bencana perang kuno, dan mungkin hanya akan bertahan beberapa milenium lagi. Beberapa milenium sudah cukup bagi saya dan rakyat saya. Saya ingin melihat betapa cemerlang dan agungnya penatua tertinggi dari zaman kuno ini. Meskipun sejarah tersembunyi dalam debu waktu dan tidak dapat diselidiki lagi, ada satu kebenaran yang tidak pernah berubah. Dan para seniman bela diri di zaman kuno jauh lebih tangguh daripada sekarang. Pada masa itu, ada banyak kaisar agung, orang suci, dan segala jenis lainnya yang muncul. Inilah eksistensi yang dapat menyebabkan kiamat dengan lambaian tangan, menghancurkan langit dan bumi. Kaisar Iblis adalah salah satu eksistensi tersebut. Adapun medan perang kuno ini, bahkan lebih kuno dari Kaisar Iblis. Bisa dibilang, medan perang kuno tempat dunia yang hancur ini berada adalah sarang Kaisar Iblis. Ketika dia datang ke sini, dia telah menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menjadikan wilayah ini sebagai miliknya. Setelah kolam darah dibuka, ditutup dengan formasi susunan. Kemudian, rombongan orang tersebut melanjutkan pembukaan kolam darah kedua. Dalam sehari penuh, dari 6 kolam darah, mereka berhasil membuka 4. Sedangkan untuk kolam darah kelima, mereka gagal. Seorang tetua berjubah hitam tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara ketika dia melihat kolam darah terakhir ini. Dia berbisik, setelah puluhan ribu tahun ini, bahkan dengan susunan alami tanah yang memberi nutrisi pada kolam darah, tetap saja kering. Luncurkan serangan. Luncurkan serangan. Lin Ming sedang duduk di dalam gua tersembunyi dekat markas besar aliansi masa perang. Di depannya ada 13 segel peminum darah, melayang-layang. Selama Lin Ming tidak mati, bahkan jika segel minum darah dihancurkan, dia bisa menciptakannya kembali. Lin Ming mengeluarkan replika Great Desolate Blood Halberd. Setelah dia membunuh Lei Mubai, dia tidak pernah benar-benar menggunakannya. Anjing laut peminum darah dengan penuh semangat saling memukul satu sama lain saat mereka melayang di sekitar Great Desolate Blood Halberd, mengeluarkan suara rengekan. Tampaknya bahkan replika Great Desolate Blood Halberd dapat meningkatkan kekuatan Great Desolate Halberd Art secara signifikan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dicapai oleh tombak komet ungu. Meskipun tombak komet ungu adalah senjata tingkat tinggi, ia hanya mampu meningkatkan kekuatan guntur dan api. Sedangkan untuk Great Desolate Halberd Art, efeknya hampir nol.
Sebuah tombak disodorkan. Seluruh ruang di sekitarnya tampak berputar-putar dalam kebingungan, mustahil untuk menentukan posisi Grid Desolate Blood Halberd. Lin Ming liar menari dengan Grid Desolate Blood Halberd. Semua bebatuan di dalam gua tersedot ke dalam pusaran energi, terbang ke udara. Tapi pada saat ini, Lin Ming tiba-tiba mendengar suara keras dari luar, seolah-olah ada ledakan energi yang sangat besar. Mata Lin Ming melebar. Dia berlari ke pintu masuk gua, dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di matanya, dia bisa melihat bahwa seniman bela diri wilayah iblis telah berkumpul dan memulai serangan mereka terhadap markas besar aliansi masa perang. Segala macam energi meledak di udara, pertempurannya sengit. Babak 450, arai kuno terbuka. Di dalam markas besar aliansi masa perang, Komandan Lu Huo, seniman bela diri Xiantian yang bertanggung jawab mengawasi pulau ini, mengerutkan kening saat dia melihat banyaknya seniman bela diri wilayah Demon Laut Selatan yang menutupi langit. Apakah wilayah Demon Laut Selatan gila? Seniman bela diri wilayah Demon Laut Selatan memiliki kekuatan individu yang melampaui seniman bela diri aliansi masa perang. Misalnya, 3 besar wilayah Demon Laut Selatan, sulit bagi mereka untuk menemukan seseorang dari aliansi masa perang yang berada pada level mereka dan juga lawan yang layak. Namun aliansi masa perang masih memiliki barisan pertahanan besar yang disiapkan sebagai pertahanan. Jika susunan besar ini diaktifkan, seniman bela diri wilayah Demon Laut Selatan akan jatuh ke dalam situasi pasif dan defensif. Jika mereka menyerang markas aliansi masa perang atas inisiatif mereka sendiri, mereka harus membayar harga yang lebih tinggi. Dan bahkan jika mereka menang, mengambil alih kota ini tidak akan memberikan efek apapun. Itu tidak ada artinya. Itu adalah, pikiran Lu Huo bergerak. Di kam yang jauh, dia bisa melihat seorang pria kurus berjubah merah dan juga seorang pria paruh baya pucat. Keduanya adalah tulang darah dan ular berbisa dari 3 besar wilayah iblis. Dan di depan mereka berdua, ada seorang pria berambut merah yang tampak pucat dan seindah ukiran batu giok. Bloodbone dan Viper memperlakukan pemuda berambut merah ini dengan penuh rasa hormat. Jelas sekali pemuda berambut merah ini memiliki status yang sangat tinggi. Pemuda berambut merah memiliki kultivasi di alam Xiantian yang ekstrim, dan tampak berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Dia mengenakan jubah hitam panjang, dan di kain dada kirinya disulam totem setan raksasa. Saat Lu Huo melihat totem ini, dia tersentak. Totem setan raksasa adalah simbol wilayah setan Laut Selatan. Ini berarti pemuda berambut merah ini hampir pasti adalah seorang jenius dari sekte wilayah Demon Laut Selatan. Bahkan seniman bela diri Xiantian yang ekstrim pun terbagi berdasarkan kekuatan. Misalnya, Lu Huo juga seorang master Xiantian yang ekstrim, namun usianya hampir 200 tahun. Sebenarnya, dia adalah master Xiantian ekstrim yang paling dasar dan terlemah, dan tidak ada harapan baginya untuk menerobos ke ranah inti berputar selama hidupnya. Sedangkan untuk Bloodbone, Viper, dan Nightmare, mereka berada pada level yang lebih tinggi. Mereka bisa disebut master Xiantian ekstrim yang kuat, dan mereka memiliki harapan kecil bahwa suatu hari mereka akan masuk ke ranah inti berputar. Ini juga alasan mengapa mereka begitu terkenal di Pulau Aurora Selatan. Dan yang lebih tinggi lagi adalah sekte jenius seperti pemuda berambut merah ini. Hanya ada sedikit orang yang memiliki bakat ini bahkan di sekte besar. Mereka sering mencapai ranah Xiantian ekstrim pada usia sekitar 30 tahun. Selain itu, mereka juga memiliki banyak kartu truf tersembunyi dan harta langka. Kecakapan tempur mereka yang sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lu Huo, mereka bisa dianggap sebagai puncak dari master Xiantian yang ekstrim. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan masuk ke ranah inti berputar, dan bahkan mungkin mencapai ranah inti berputar tengah atau akhir. Pemuda berambut merah di depannya ini jelas merupakan puncak keberadaan Xiantian yang ekstrim. Dengan bantuan pembangkit tenaga listrik pada tingkat ini, tidak ada keraguan bahwa wilayah Demon Laut Selatan menganggap serangan ini sebagai tujuan serius. Setelah spekulasi ini, Lu Huo melewati semua orang. Memang benar, dia menemukan bahwa di antara semua seniman bela diri yang melakukan serangan ini, terdapat sejumlah besar murid keturunan langsung dari wilayah Demon Laut Selatan. Harus diketahui bahwa wilayah Demon Laut Selatan tidak memiliki banyak murid keturunan langsung, mereka hanya memiliki beberapa puluh ribu. Dalam perang besar-besaran yang meliputi seluruh Laut Selatan, jumlah murid-murid ini tidak mencukupi. Sebagian besar murid keturunan langsung ini akan dikirim ke medan perang oleh wilayah Demon Laut Selatan untuk mendapatkan pengalaman. Hanya sedikit sekali orang yang mau melakukan serangan ofensif seperti itu, ini biasanya pekerjaan yang diserahkan kepada umpan meriam. Apa yang sedang terjadi? Mengapa wilayah Demon Laut Selatan begitu mementingkan medan perang Pulau Aurora Selatan yang begitu kecil? Saat Lu Huo sedang merenung, pada saat ini jimat pemancar suara menyala di depannya. Saat dia mendengar pesan ini, awalnya dia sangat gembira, dan kemudian kebahagiaannya berubah menjadi kekhawatiran. Yang membuat dia senang adalah bahwa Divine Phoenix Island telah memperoleh kabar bahwa wilayah Demon Laut Selatan mulai menyerang, dan dengan demikian telah mengirimkan sejumlah besar murid keturunan langsung untuk mendukung mereka. Namun, yang dia khawatirkan adalah Pulau Aurora Selatan terlalu jauh dari zona pertempuran utama. Jika murid-murid Divine Phoenix Island bergegas mendekat, itu masih membutuhkan waktu 1 jam. Hanya surga yang tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi para seniman bela diri dari aliansi masa perang setelah waktu itu berlalu. Pada saat ini, hujan cahaya yang indah turun dari langit.
Tirai cahaya raksasa dari formasi susunan pelindung mulai bergetar hebat, dan kemudian dengan cepat mulai meredup, seolah-olah berada di ambang kehancuran. Balista api iblis. Lu Huo tercengang. Dia melihat bahwa di dalam pasukan wilayah Demon Laut Selatan, terdapat balista hitam sepanjang 50 hingga 60 kaki. Balista semacam ini diberi nama Demonic Fire Ballista. Itu ditempa dengan baja pemecah logam dan bahkan ada sedikit logam komet ungu yang berharga yang tercampur di dalamnya. Harga dari Demonic Fire Ballista tidak dapat diukur, dan setiap baut membutuhkan ratusan batu esensi sejati tingkat menengah sebagai energi untuk ditembakkan. Menggunakan senjata seperti itu di medan perang Pulau Aurora Selatan adalah tindakan yang berlebihan. Saat pemuda berambut merah melihat hujan cahaya menyilaukan yang tersebar di medan perang, bibirnya menyeringai. Hanya ada satu tujuan dalam serangan ini, yaitu membunuh orang sebanyak mungkin. Namun, dia hanya memandang rendah para seniman bela diri yang berantakan ini dengan jijik. Alasan wilayah Demon Laut Selatan mengirimnya ke sini terutama untuk mengendalikan Demonic Fire Ballista dan menghancurkan formasi susunan pertahanan sehingga pasukan mereka dapat menerobos garis musuh. Ketika pemuda berambut merah melihat para prajurit aliansi masa perang berantakan di bawah formasi susunan mereka, dia dengan cuek mencibir. Dia melambaikan tangannya, dan baut lainnya ditembakkan. Baut api iblis yang cemerlang menembus kehampaan, mengeluarkan peluit yang tajam saat itu menghantam barisan pertahanan besar seperti meteor. Bang! Dengan ledakan keras, formasi susunan segera runtuh, hancur menjadi semburan besar percikan cahaya yang menghujani. Kulit Lu Huo memucat. Semua seniman bela diri aliansi masa perang lainnya juga terguncang ketakutan melihat pemandangan ini. Formasi susunan pelindung yang hebat telah rusak. Bunuh mereka, jangan biarkan siapapun hidup. Pemuda berambut merah memberi perintah tanpa ekspresi apapun. Para seniman bela diri wilayah iblis memulai serangan hiruk-pikuk mereka. Keterampilan bela diri yang indah menembus langit biru cerah, markas aliansi masa perang dibombardir dengan segala macam kemampuan. Seniman bela diri aliansi masa perang memiliki esensi sejati untuk melindungi tubuh mereka. Mereka yang memiliki budidaya kuat aman, tetapi mereka yang lemah perlindungannya rusak, langsung mati dan hanya menjadi umpan meriam. Membunuh, membunuh, membunuh. Di garis depan pertempuran ini, para seniman bela diri wilayah iblis telah melawan seniman bela diri aliansi masa perang dalam perkelahian yang putus asa. Mereka yang maju ke depan hampir semuanya adalah seniman bela diri alam Xiantian, yang terlemah berada di puncak alam Hautian. Wilayah Demon Laut Selatan mendapat dukungan dari murid keturunan langsung, dan mereka juga telah mempersiapkan diri dengan baik. Adapun di sisi lain, kebanyakan dari mereka adalah sekelompok tentara campuran yang telah direkrut oleh aliansi masa perang. Sejak awal pertempuran ini, aliansi masa perang kesulitan untuk melawan. Darah segar mengalir, jeritan menyedihkan terus-menerus menembus udara. Terutama tiga besar wilayah Demon Laut Selatan, mereka menyerbu ke markas aliansi masa perang seperti tiga pisau tajam. Setiap seniman bela diri di bawah alam Xiantian langsung terbunuh, dan bahkan seniman bela diri awal alam Xiantian bukanlah lawan mereka. Para prajurit acak dari aliansi masa perang ini datang ke Pulau Aurora Selatan untuk mengambil risiko dan mendapatkan harta karun, mustahil mengharapkan mereka tidak takut mati. Jadi, sebagian besar dari orang-orang ini sangat takut dengan pemandangan ini dan mulai mundur. Namun, mencoba melarikan diri dalam kekacauan pertempuran ini sangatlah sulit. Ada banyak seniman bela diri yang berbalik untuk melarikan diri hanya untuk ditusuk oleh tombak tentara wilayah iblis. Melihat ini, Lu Huo tetap terlihat tenang, tetapi punggungnya sudah mengeluarkan keringat dingin. Dia tahu bahwa dia tidak boleh kehilangan ketenangannya dalam situasi ini, tetapi dia juga tidak dapat memikirkan perintah apapun yang dapat mengubah situasi ini. Sungguh banyak sampah. Pemuda berambut merah melihat ke bawah dari tempat tinggi, mencemooh para seniman bela diri aliansi masa perang. Masa ini hanyalah sampah, namun mereka meminta saya secara pribadi keluar untuk menangani mereka. Ini terlalu mengecewakan. 10 mil jauhnya dari medan perang, Lin Ming memegang tombaknya saat dia dengan tenang dan cepat berlari melewati hutan. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah pertempuran berskala besar, dia juga tidak berani terlalu agresif dan mengungkapkan dirinya. Seorang pemuda di ranah Hautian yang terlambat dengan kekuatan tempur Master Xiantian yang ekstrim terlalu keras dan terlalu sulit dipercaya. Di seluruh wilayah Cakrawala Selatan, satu-satunya orang yang memiliki kekuatan ini adalah Lin Ming. Pada saat itu, jika dia memperlihatkan kekuatannya maka setidaknya setengah dari mereka akan berhasil menebak identitasnya. Hal ini dengan mudah menjadi alasan bagi penatua tertinggi inti berputar untuk datang. Begitu teknik mengubah penampilannya terlihat jelas, dia akan berada dalam bahaya. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mengubah hasilnya, Lin Ming memutuskan untuk menemukan pasukan kapak api dan membantu mereka melewati bencana ini. Hal ini juga dapat dianggap mengakhiri hubungan sebab akibat dan karmanya. Haha, ini bagus. Pertarungan ini sudah lama tertunda, aku tidak tahu apa yang dipikirkan para tetua wilayah Demon Laut Selatan. Di depan medan perang, seorang pria dengan rambut putih yang tergantung di pinggangnya dengan ceroboh membantai semua orang di sekitarnya. Dia memiliki penampilan yang tampan dan halus, dan juga sedikit banci. Pria ini adalah mimpi buruk tiga besar wilayah iblis. Jika Blood Demon itu berani keluar saat ini, aku akan menghadapinya. Saya ingin melihat kekuatan seperti apa yang dia miliki. Bloodborne berkata di dekatnya, Nightmare.
Tidak ada gunanya memedulikan orang yang tidak pernah menunjukkan dirinya ini. Bagaimana kalau begini, ayo bertaruh siapa yang bisa membunuh lebih banyak. Jika kamu kalah, maka kamu akan memberiku Demon Bloodstone kamu. Bagaimana? Nightmare bertanya dengan senyum provokatif. Saat dia berbicara, dia juga melancarkan serangan roh terhadap seniman bela diri aliansi masa perang, dengan mudah menghancurkan lautan spiritualnya. Haha, jadi kamu menyukai Demon Bloodstone milikku. Bagus, saya juga menyukai teknik penguatan jiwa Anda. Ayo kita bertanding. Bloodbone tertawa dan kemudian bergegas ke markas aliansi masa perang. Dia mengeluarkan tombak berwarna merah tua sepanjang 10 kaki dan mulai membantai semua orang di sekitarnya tanpa ampun. Namun saat ini, seluruh pulau Aurora Selatan mulai berguncang hebat. Ekspresi Bloodbone berubah, apakah ini gempa bumi? Bumi mulai berguncang semakin hebat. Batu-batu besar pecah, gunung-gunung bergetar, dan retakan besar selebar puluhan kaki muncul di bumi, membelah tanah. Kedua belah pihak yang tadinya bertempur secara spontan terhenti karena mereka semua tercengang dengan fenomena tersebut. Apa yang sedang terjadi? Semakin banyak retakan muncul di bumi. Puncak gunung di kejauhan runtuh akibat longsoran salju besar. Ini bukanlah dampak yang ditimbulkan oleh gempa bumi biasa. Bang! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, di lautan yang jauh, awan gelap menutupi langit, dan kolom darah merah raksasa langsung menembus Primal Chaos Heavens. Dari jauh, 6 kolom darah ini seperti pilar merah tua yang menopang langit, seolah-olah mereka sendiri yang mengangkat langit. Apa itu? Itu dari arah Pulau Blood Demon dan Pulau Bulan Gelap. Kedua belah pihak tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ini, seluruh Pulau Aurora Selatan mulai runtuh. Retakan di tanah yang lebarnya puluhan kaki itu tiba-tiba bertambah menjadi lebarnya ratusan kaki. Markas besar aliansi masa perang bagaikan istana pasir, itu langsung hancur menjadi kehampaan. Cepat terbang. Semua seniman bela diri alam Xiantian melayang ke udara. Namun, seniman bela diri Hautian berada dalam kondisi yang menyedihkan, mereka tidak bisa terbang. Mereka yang dekat dengan sahabat dan sahabatnya diangkat ke langit. Adapun orang-orang kaya yang mampu membeli perahu roh atau berada di dekatnya, mereka langsung menaikinya. Tapi, sejumlah besar seniman bela diri Hautian seperti secarik kertas saat mereka jatuh ke jurang maut. Jeritan ratapan mereka ditenggelamkan oleh ledakan yang menghancurkan bumi yang terdengar, tidak ada yang bisa mendengarkan tangisan terakhir mereka. Itu seperti butiran pasir yang dilemparkan ke laut, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Gemuruh-gemuruh, pusaran hitam raksasa muncul di bawah tanah setelah Pulau Aurora Selatan mulai runtuh. Itu seperti rahang monster, melahap dan menghancurkan segalanya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.